Saya mau jelaskan tapi mendesakannya ini repot banget bukan aku lagi. Jelaskan dulu. Diam. Saya bilang diam. Tahu dia enggak? Tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Mbah Kumis Sedap Sebul. Pada video kali ini Mbah Kumis mau mewawancarai sosok yang sangat unik dan nyentrik, yaitu Bapak Waluyo yang mengaku-ngaku sebagai profesor, bahkan mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Namun menurut lingkungan, Pak Wal ini kerasukan sosok gaib ketika Pak Wal ini berguru di Kalimantan. Kita sapa dulu Pak Wal. Sugeng dalu Pak Wal. Wah. Sehat? Wah. Baha apa artinya? Ya, Pak Wal ini ada Pak Wal. Bahasa kode. Bahasa kode. Oke, Pak Wal ini kenalkan dulu Pak Wal. Kenalkan ya. Profilnya kepada penonton. Monggo, namanya siapa, asal dari mana, Asal muasal. lahirnya di mana. Ya, Silakan salam dulu kepada Indonesia. Monggo. Salam. Baha untuk seluruh Indonesia, Sako untuk seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal diri. Kayak apa? Nama. Wis. Gimana, coba? Yang jelas arti kata dari profesor. Nama dulu, perkenalkan dulu pada penonton. Saya kan mau mengupas nama, Oh Ya. Dikupas. ya kan? Perkenalkan nama dulu. Namanya siapa? Ya, nama saya Pak Waluyo Setiawan. Lalu Setiawan. Lahir. Di sini saya akan mempublikasikan dan mengupas semua bentuk, artinya semua bentuk yang saya sandang. Di sini saya namanya adalah Waluyo Setiawan. Lalu dipanggil Waluyo, buat Pak Wal. Pak Wal. Pak Wal, singkat. Nah, kemudian ya, saya itu Lahir. Lahirnya di mana? Cilacap. 81. Berarti usianya kira-kira 39 tahun ya. Jadi arti dari suatu profesor yaitu diri maupun nama yang dapat dikupas dan dijemahkan dan dipublikkan dan dapat diambil makna maupun ilmu ketuhanan maupun ilmu semuanya di umum. Bukan, stop dulu. Pertanyaannya itu panjang. Hostnya kan saya ini. Ini Bentar, hostnya. hostnya saya. Hostnya ini Prof. Ya. Nanti saya kasih kesempatan ke ini terus ke Profesor Waluyo. Ya. 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 Jadi kayak gini, Prof. Ini profesor kan, Pak Waluyo ini kan mengaku sebagai profesor. Profesor. Ini gelar profesor ini diperoleh dari mana? Nah, kata orang-orang Pak Wal ini SMP aja nggak lulus. Mohon maaf loh. Mohon maaf ya. Nah, ini kok ada gelar profesor? Ya ini diperoleh dari mana? Nah, Coba. kalau kita sebagai makhluk dapat suatu bersyukur, baik syukur di dalam diri maupun di dalam kepribadian maupun secara umum. Di sini saya akan menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang saya pribadi, saya diri, saya nama, saya sebagai kesemuanya. Jadi kayak ini, Ya. saya mempunyai bapak bernama Murti. Itu adalah nama Jawanya kan? Ibu. Ibu Ratiban. Ratiban. Nah, kemudian pada suatu silsilah itu, pada ketika itu tahun 86-87 itu manusia itu melihat
bumi itu tidak ada yang Oh, maaf, Sama. Prof. Saya potong. Berapa bersaudara, Prof? 5. 5 laki semua, Pak. 5 lagi. Awal. Awal anak berapa? Dalam satu domisili 5 laki semua. Saya itu ragil. Ragil. Paling kecil ya. Iya. Nah, di sini jangan dulu dipotong, Ya. Monggo. ya kan? Bapak saya itu kan namanya Nurdi, Ya. ya kan? Kemudian pada peristiwa suatu hidup, ya, itu bumi itu terlihat banyak yang miring. Jadi tidak sama. Gempa. Bukan. Kelihatan Jadi miring. Padahal dia rata. Oh. Nah, di situ pada tahun 85, Prof berarti berumur 4 tahun. iya, penyerahan suatu kehidupan akan mengambil suatu makna yang kemudian ya turun pada waktu itu adalah S7. Setuju. S7 ya, mengambil suatu persetujuan. Nah, persetujuan itu apa? Tahu? Persetujuan itu adalah weda, bukannya suatu weda. Kayaknya gini, Mbah. Maaf ya, Prof. Ini profesor kurang menjelaskan loh. Maksudnya dia tamat SMP, SMA. Yang jelas ilmu profesor itu bukan diambil dari situ. Iya, benar. Ya. Coba jelaskan. Ini, Prof. Nah ini kupasan diri. Prof. Minum dulu, Prof. Minum. Minum dulu, Prof. Monggo. Santai dulu, Prof. Ini saya mau tanya, Prof. Profesor ini kan ngaku, Pak Wal ini kan ngaku profesor. Iya, Pak Wal ngaku profesor. Ya biasanya, ini bukan biasanya. Memang di Indonesia itu untuk mencapai gelar profesor itu ada 2 cara, Prof. Pak Wal. Yang pertama melalui jalur pendidikan. S1, S2, S3 itu dia menemukan sesuatu. Ya, Menulis terus atau dia apa. menjadi profesor atau penemuan tertentu. Atau dia tanpa pendidikan formal tapi menemukan sesuatu. Nah, ini kan panjenengan mengaku sebagai profesor. SMP aja nggak tamat. Berarti kan bisa melalui jalur penemuan. Nah, Pak Wal ini menemukan apa? Bisa menyatakan diri sebagai profesor. Terbukanya suatu weda apa yang tidak ditemukan? Beda itu apa? Sejenis apa? Semua bentuk di dalam kehidupan ini menjadi 4 weda. Weda Paramayuga. Oh, dalam perwayangan. Nah itu saya kan dari dulu itu bilang saya A12. Lah A12 itu dari mana? Bumi terlihat miring. Bumi terlihat miring. Nah, tidak semuanya orang Indonesia menikmati bumi itu datar. Oh, berarti Nah penemuannya di situ maka pengambilan suatu kehidupan pada waktu itu harus membuka beda. Maka yang jelas, maka harus diamati dengan baik. Saya bilang harus diamati dengan baik. Ya, beda itu ada 4. Ya, boleh diambil itu dari payang. Jangan tanya sama saya. Kayak gini, Prof. Bentar, Prof. Tunggu, Prof. Pelan. Saya hostnya ini ya. Pokoknya saya tanya, profesor menjawab. Iya. Berarti penemuan profesor adalah ketika berumur 5 tahun, ya. Iya. Saya tegaskan ini, berumur 5 tahun, Prof melihat atau mengamati orang-orang itu melihat bumi itu miring. Betul, seperti itu ya. Miring maksudnya gimana ini? Miring ataukah dia pemahamannya dia nggak rata, nggak lurus tujuan hidupnya sebagai manusia atau gimana? Atau memang alamnya? Dipanggil kadang nyahut, ditimbali mboten. Dipanggil tidak menjawab. Nah, Terus kita panggil dia tidak mendekat. oh, artinya miring itu. Ya iya, karena buminya kelihatan miring. Pada Pada suatu itu saya tegaskan dulu, Prof. Bentar. Dipanggil tidak menjawab, dipanggil juga tidak mendekat. Itu makanya orang-orang melihat, profesor melihat orang-orang buminya itu miring. ya. Nah, apa kaitannya dengan Weda tadi? Nah, beda itu satu persamaan.
Persamaan gimana? Persamaan suatu resapan. Resapan suatu pandangan, suatu pendengaran, suatu apa itu harus kita dapatkan. Gini, maaf ya Pak. Ya, mana? Aku Agak keras sedikit. selaku apa ya? Tadinya kan dapat kontra ya, yang ingin mengkritik ini, Prof. Kayaknya Prof terlalu melebar. Aku selaku istilahnya orang seberang lah bilang ya. Mohon maaf, Prof. Pak Wal kan orang sini lah, bahasa wayang apa ya, maaf ya. Mestinya Pak Wal jelas gelar profesor diambil dari jalur pendidikan atau jalur yang mana begitu loh. Pak Wal harus jelas, jangan Yang saya- tidak saya- jelas itu pada nama. Enggak, saya selaku orang seberang belum memahami. Sampai namanya siapa? Saya Ya. Ahmad siapa? Ahmad Fauzi. Ngikut Ahmad. Yang ikut Ahmad. Ikut Ahmad. Padahal emat suatu kehidupan itu adalah pada beda, pada satu kehidupan. Satu kehidupan. Ya iya, pada suatu itu problema suatu kehidupan itu apa? Berarti profesor itu adalah gelar nama. Loh, saya tadi sudah mempublikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, barang siapa mengupas suatu nama dapat diamalkan melalui ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu umum, ilmu apa saja itu. Kita itu tidak mengaku profesor. Itu sudah nyandang sendiri. Oh, berarti Profesor yang dimaksud oleh Pak Wan ini adalah sandangan. bukan gelar, bukan suatu nama, tapi itu menyatu secara tiba-tiba atau secara sendiri ketika dia menguasai ilmu hukum, gitu ya. Ilmu pendidikan. Suatu gelar profesor tidak dapat di sekolah, tidak dapat kita jangkau dengan bercita-cita. Apa fungsi Prof? Yang jelas yang namanya profesor itu ya kupasan suatu diri yang dapat mengandung suatu ilmu dapat diamalkan kepada seluruh. Ya. Gini Pak Wal. Pak Wal harus jelas dalam wawancara ini, harus jelas. Loh, apa yang nggak jelas itu Pak? Ini masyarakat Pengen bingung. tahu, gitu. Lah, Saya mau jelaskan tapi desakannya ini repot banget bukan ada tahu lagi. Makanya- Jelaskan dulu. Diam. Iya. Saya bilang diam. Iya. Tahu dia enggak? Tahu ya. Silakan, Prof. Bapak saya namanya Murdi. iya. Ya kan? Nah, Pada suatu kehidupan di negara ini, pada suatu itu bumi kelihatan miring, tidak semuanya itu dapat menyahut, tidak dapat kalau dipanggil itu tidak mendekat. Karena itu terlihat miring. Kalau dia itu menerjang maka dia itu termakan. Nah itu problema itu yang diketahui. akhirnya itu sebagai penemuan Nah. profesor gitu ya. Bukan loh. Sampai itu ya. Ini Besok saya bodoh banget, Prof. bukan masalah bodoh, bukan masalah apa, tapi yang jelas tahunnya yang kayak ini. Tahunnya yang kayak ini. Jangan dulu berbicara profesor, jangan dulu kita menganggap suatu orang profesor dulu, tapi kita tahu bagaimana diri kita, bagaimana Indonesia kita, bagaimana suatu kehidupan kita, bagaimana ilmu mereka. Nah, bapak saya itu namanya Murti, ibu saya itu Ragu, terpisah. Ya. Kemudian pada ibu saya itu ada suatu perkara hidup. Perkara hidup dari itu bumi itu tergeliat miring, kemudian turun ke muka bumi ini yang namanya gelar S7. S7 ini persetujuan. Jangan dimaknakan dulu. Iya, sok, silakan. Jangan dimaknakan dulu. S7 jangan dimaknakan dulu, itu namanya paling ganas itu. Yang namanya gelar itu yang paling ganas. Ganas apa ganas sidi? Ya ganas, jelas ganas. Ganas ya. Jadi begini. Kemudian ya bapak saya itu mentransfer itu kepada ibu saya.
ya kan? Harus dikupas dan diterjemahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang banyak yang datang. Banyak yang datang kemudian ya, nama pada bapak saya itu adalah yang sebenarnya kalaunya di dapat kita pungut suatu ilmunya, dapat kita pungut suatu kaihannya, itu namanya adalah Syekh Muridin Murbani. Aku boleh ngomong ini Pak Wal? Ya, Boleh? ya boleh. Jadi gini Mbak, kayaknya udah dapat hampir titik kesimpulan. Coba. Nah, dari pandangan masyarakat, dialog kita, masyarakat sudah bisa menilai satu titik temu apa makna dari profesor dari pandangan Pak Wal. Nah, jangan dulu bicara profesor. Belum. Jadi sewaktu itu permasalahannya itu adalah kedudukan Baha. Karena Baha di situ adalah itu yang saya tunjukkan kepada kemarin itu. Suatu kertas di situ ada suatu gambar gunung, di situ ada rumah yang tersembunyi, di itu adalah rumahnya Baha. Gus Baha apa Baha? Gus. Nah di situ kedudukan Baha masih kosong, ya. Kemudian turun ke muka bumi ini jenis makhluk hewan namanya adalah 75. Nah 75 itu pada tahun 97 itu adalah sama, yaitu saya Bapak Jokowi Widodo dan 75. Yang kemudian dia itu bertajli, kemudian bertanya. Bertajli itu apa? Ya artinya dia kan bentuknya hewan, mengikuti suatu perkembangan keluar dari sebuah kembang, iya, menjadikan satu wujud dirinya. Kemudian dia bertanya, lalu bagaimana saya menjadikan suatu adab di Indonesia agar saya itu menjadi seorang yang beradab di Indonesia. Nah, jawaban itu adalah jawaban dirinya adalah profesor. Ini baru ngomongin proposal boleh berarti? Belum. Lah karena saya dari sana dari Lampung ke sini itu dibawa oleh 75 itu. Lampung apa Kalimantan? Lampung. Jadi angka 75 itu di tengah-tengahnya itu saya di Jaka Pipit. Tuk dengkul tumpang rokok namanya itu. Tuk dempit numpal rongko. Tuk dengkul tumpang rokok. Tuk dempit. Nah, kemudian saya jelaskan lebih lanjut, ya. Ya. Kemudian cara untuk kita mendapatkan suatu kehidupan dengan layaknya rata, maka ambilkan, Bapak kamu di Indonesia, di Jawa Tengah itu yang namanya, yang sebenarnya adalah Laksono Agung. Bukan Agung Laksono. Bukan. Oh, kalau Agung Laksono siapa ya? Partai Golkar ya? Nah, di situ suatu target bumi, suatu target langit, suatu target bumi. Di situ perintah dinamakan Laksono, Dilaksanakan. Kemudian di bawah namanya Agung. Sebetulnya itu adalah kebalik. Yaitu munculnya suatu unsur 25. Nah, ini aja Bro. Sebentar, unsur 25 itu dibolak-balik itu kan sama. Nah, gini ya, intinya dari saya ini ya Pak Kumis. Nah, sebentar. Kemudian bapak saya itu bertajli, artinya dia itu menjadi seorang yang besar. Kemudian datang kemari, dinamakan dalam suatu wayang adalah Hendro Koloyakso. Nanti boleh tanya kepada Pak Dalang siapa boleh, siapa saja boleh. Kemudian pada di edisi itu tahun 90 itu turunnya adalah Lois the Best harus didirikan. Nah itu pada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya adalah Bapak Waluyo Setiawan, putra dari Laksono Agung. Oh itu.
Jadi kalau di sana itu adalah murti, di sini Laksono Agung karena menjabarkan diisi di dalam Laksono pemerintahan dan agung itu di dalam diri di atas budi. Dapat itu gampang kalau kamu mengenai. Jadi saya itu pada tahun-tahun itu udah dapat yang namanya kayak orang-orang itu nggak bisa. Saya itu karena saya itu apapun tidak menggunakan petak maupun tidak menggunakan apa, tapi saya menggunakan silsilah sebagai seorang Indonesia. Saya harus mencari nafkah, harus mencari ya kan, harus punya pendirian Indonesia. Cara saya menjadi pemimpin di Indonesia itu bagaimana, ya kan? Pak Wal udah memiliki istri. Nah itu yang sebetulnya itu kalau ya belum sebetulnya. Cuman itu ya namanya tragedi Indonesia itu banyak tragedi, makanya banyak suatu silsilah di situ banyak terisi ataupun terkandung. Nah itu yang jelas saya maka mau memperbaiki suatu Indonesia itu dengan tatanan yang baik. Kalau saya menerangkan, saya menjelaskan mengenai S7 maupun itu sama dengan saya memuhatamah sampean, ya kan? Artinya muhatamah, saya itu menjadi seorang presiden nantinya juga memuhatamah. Jadi nanti yang namanya bentuk setan maupun apa yang ada di dalam satu kehidupan di dalam diri saya itu gibas. Kayak itu kalau ya setelah Murafes, nah itu sebetulnya saya Murafes itu saya nantinya akan memanggil teman saya yang itu putri-putri, yaitu wanita-wanita yang turun ke bumi pada suatu itu tergantung oleh suatu kehidupan, yaitu makna dari apa? Bidangan. Jangan, makanya kalau sama saya itu jangan berbicara bidangan, karena bidangan kalau sudah bidang itu pasti digantung. Itu namanya suatu kehidupan. Nah itu. Oke, Prof. Jadi kalau di sini kita berpikir hidup kita itu sudah di surga, padahal itu masuk ke dalam satu bidangan. Ada dapat yang kayak itu dia. Ya, kita udah paham ya. Paham lah intinya lah ya. Kita sangat paham. Kita sudah meyakini Pak Wal ini memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Ya, jadi bukannya suatu medan tidak dapat wayang itu membuka suatu gunung begini. Nah, jadi saya akan memberikan suatu berita kepada seluruh rakyat Indonesia. Di situ saya diberikan suatu transfer dari saya itu kan Transfer uang apa? ya itu Facebook saya itu kan Graham, jadi banyak ditransfer suatu berita dunia. Nah itu kemarin muncul pada tanggal 3 Maret di terminal Karangmangu. Nah itu saya akan mempublikasikan, cuman di situ saya mungkin di sini langsung ya. Ya, langsung. Boleh ya lah. Jadi saya membicarakan suatu barco, ya kan? Suatu barco itu apa? Stop. Mungkin di pembahasan berikutnya aja, Bro. Oh iya. Ya, kita udah paham tentang konsep kenapa Pak Wal dijuluki profesor, gitu ya. Iya. Kita sudah bisa menyerap ilmunya, penemuannya apa gitu intinya. Itu tentang konsep bangsa Indonesia. Ya jelas konsep Laksono Agung intinya di situ kan itu ya. Iya. Sekarang tinggal Pak Wal konklusi atau penutupan kepada bangsa Indonesia Monggo. tentang Silakan. profesor. Dengan rendah hati saya kupasan diri dari sebagai rakyat Indonesia, artinya kita dapat menelusuri, berdikari di dalam suatu kehidupan. Di sini mungkin saya dalam suatu perkenalan mungkin agak suatu kurang, adapun suatu kelebihan. Saya mohon untuk memahaminya, dan kepada seluruh rakyat Indonesia
untuk selalu Sako Indonesia. Bahagia. Merdeka. Merdeka. Yang merah ya? Belum. Demikianlah wawancara kami dengan Pak Wal, sosok yang unik, mengaku sebagai profesor, tapi dinilai oleh masyarakat mengalami atau fenomena kerasukan, atau dirinya mengaku punya ilmu laduni. Dari kami, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbah Kumis. Sedap. Sebul.